sukanya Boy Beatles sama On. Kalau Black. Bentar, tadi kan cuma ada Mister sama aku, Hafiz sama yang lainnya belum ada. Woi, aku datang duluan tapi belum ada yang datang, ha? Halo, good morning Grade to be. Good morning Mr. Cakra, ganteng. Morning Mister Cakra ada datang. Baru juga 8 orang. Masa cantik. Makan orang. Halo, good morning Zoe, good morning Belum banyak Alfat, yang datang, Mister. good morning Priscilla, good morning Alfi. Iya, Di bawah. pada kemana ya? Gak tahu lagi tidur kali. Tidur. Besok lumayan tuh setelah belajar kita weekend. Aku inget ya hari ini hari apa? Minggu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Ini hari Kamis. Ini sekarang hari Karena aku pengen Kamis. cepet libur. Nanti Desember ya. Soalnya hari Minggu aku ke rumah sepupu aku naik sepeda. Kalau tidur nggak dibangun sama mama. Hari Minggu aku mau ke rumah sepupu aku, jadi bisa main sepeda Cover Day. Enak. Jauh rumahnya. Paling 30 menit. Ini Artana mana nih? Artana, Kiel, Pascal. Sekarang di sekolah. Belum muncul. Mister, Apa masih di ini ya break room ya? tanya worshipnya. Iya, itu bukanya Aplikasi apa kalau gitu di kan? HP menggunakan ini Microsoft Word, cari di Play Store ada. Kalau enggak dari Google Doc. Hello, good morning Pascal. Belakang Kak Robin ya. Kak Robin mojok aja Kak Robin. Mana nih? Hello, good morning Naura. Dulu belum ada corona, tahu nggak Mister? Setiap hari aku main ke rumah Pascal. Deket ya dari sini? Kan dari sekolah kan? Di mana Taman Buah? Iya, dia di Taman Buah. Wih, banyak buah-buahan. Aku diajarin naik sepeda roda 2. Dulu aku belum bisa. Hello, good morning Kiel. Sahabat Kiel sudah gabung. TK sampai SD. Dulu mah aku nggak bisa roda 2 malah jatuh-jatuhan mulu. Sama lah, Pak, sampai Rupanya tangannya langsung berdarah. Mana yang lainnya? Coba kita lihat. Ya udah kita ngobrol aja dulu. Jangan dong. Yuk kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai. Sambil nunggu teman-teman. Pascal, pimpin doa yuk. Good morning Naura. Pascal, pimpin doa. Sebenarnya tadi pas Ayo Pascal, pimpin doa dulu yuk. Kita doa dulu ya. Sebelum kita mulai belajar. Di unmute Pascal. Ayo. Let's pray. Hands together. Close our eye. Let's pray. God, thank you for today. Baru nambah 10 orang Now we want to study. Let me not forget to pray. God, give me today in my word and in my place. Amen. Thank you Pascal. 11 orang, baru 11 orang, Mister. Berapa? hari ini tematik sama English ya. Ya, tematik sama English. Boleh dibuka. Good morning Gibran. Good morning Veron. Pembelajaran 2. Tematik. Ya, tematik dulu. Ini tematik 2D atau 2 apa? 2D. Kita udah masuk 2D. Kan kemarin sudah 2D kita pembelajaran 1. 2A. Ini D. Apa dong, Mister? Iya. 2D. 2 berapa? 2D. Domba. Dia 2D. Hidup bersih dan Iya benar itu. Tentang hidup bersih. 2D. Mister Cakra. Hafal. Tematik dulu apa English dulu? Tematik deh, tematik dulu. Kelihatannya dari Zoom 2. Aku ini lihat jadwal, jadinya tahu deh. Ya, ada istirahat. Ya, nanti ada istirahat 1 jam. Halaman berapa? Halaman 9. Ya, 9.
Sudah kelihatan kan share screen-nya? Iya, Kalau di sekolah lancar internet. Ntar aku mau dong percakapannya. Lomba. PR-nya nanti. Siapa jadi mocil dong? Ya, sebentar ya. Mr. Mute Mau dulu. jadi mocil. Oke, kita mulai ya. Nah, ini pembelajaran 2 masih tentang hidup sehat di rumah ya, hidup sehat di rumah. Nah, pembelajaran 2 ini Ino senang berada di rumah karena nyaman. Nah, itu dia ya. Kalau kita biasa hidup bersih, hidup sehat, di rumah pun kita nyaman. Nah, kita nyaman nih di rumah nih karena selalu rumah itu selalu dibersihkan. Ino senang membaca buku cerita. Nah, di sini ada tentang cerita Aku jadi tentang si Bing-Bing. Mocil. Si Mocil. Aku Bing-Bing. Bing-Bing si kambing. Bing-Bing si kambing berkunjung ke rumah Mocil si Kancil. Yaudah, Naura sama Alfi. Mocil. Ya, Katanya Bing-Bing, Happy mau Alfi. jadi mocil. Aku mau jadi mocil. Yaudah, Bing-Bing, Alfi ya. Yeay, aku mocil. Ayo mulai percakapannya. Rumahmu bersih sekali, Mocil. Loh, Aku ingin bukan seharusnya yang itu selamat siang mocil gitu. Iya, yang selamat siang nih. yang mana? Oh, yang itu. Ah, iya, yang ini. Selamat siang, Mocil. Apa yang sedang kamu lakukan? Selamat siang Bimbing. Aku sedang membantu ibu menyapu. Apakah aku Mengganggu. Tidak, ayolah masuklah. Bimbing masuk ke rumah Mocil. Nah, bimbing lagi. Itu yang bawahnya kan? Iya, yang bawahnya nih. Rumahmu bersih sekali, Mocil. Aku ingin rumahku seperti rumahmu. Rumah harus selalu bersih. Bimbing bila rumah bersih, tubuh menjadi sehat. Apakah kamu selalu membantu ibu? Ya, kasih bonus. Ya. Nih, di halaman selanjutnya masih ada percakapannya. Ya Allah, banyak banget. Dikit kok. Tentu aku dan keluarga selalu Good morning Aji. Aji sudah rumah gabung. bersama-sama. Bukan, ini ada lanjutannya tuh. Good morning Fancy. Dirimu mulai besok aku akan membantu ibu. Aku akan membersihkan kamarku. Benar, Bimbing. Bila rajin membersihkan rumah, kita akan terhindari dari kuman penyakit. Oke, good job. Thank you Alfi dan Naura. Tuh, Fancy dan Aji sudah gabung. Good morning Spiderman. Spiderman. Ada Spiderman itu Gibran jadi Spiderman. Oh, Gibran. Topengnya mana tuh kan? Jadi Spiderman dia. Oke. Ya, intermezzo dikit. Ya. Nah, ini tentang Bimbing dan Mocil. Mereka berteman dan saling berkunjung. Nah, ketika kita main ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah kakek nenek, salah satu yang membuat kita nyaman apa sih? Salah satunya karena rumah itu bersih. Nah, coba kalau kalian ke rumah teman, ke rumah siapa gitu, tiba-tiba kalian nggak nyaman. Pasti karena kenapa? Mungkin karena berdebu, kotor. Nah, jadinya kita nggak nyaman. Mah, kita pulang yuk. Jadinya tidak nyaman. Coba kalau kalian pergi ke mall, kan bersih kan mall? Mall itu bersih. Oh, apalagi rumah sakit itu higienis. Nah, walaupun banyak orang sakit ya. Nah, kalau di rumah pun sama. Gibran itu 2B Spiderman. Yang penting ada nama kelas dan nama anaknya. Yuk, nah kita jawab nih. Apa yang dilakukan Mocil saat Bimbing datang? Mocil sedang apa nih? Membersihkan rumah. Nah, sedang membersihkan rumah. Nah, biasanya tuh suka bantu ayah ibunya. Nah, pujian apa nih yang dikatakan Bimbing kepada Mocil? Dipuji apa tuh tadi?
Ada gabung lagi. Good morning, Mr. Cakra. Hello, good morning Denis. Tuh, Denis sudah gabung. Bersih sekali. Ya, langsung dibuka halaman 10 ya Denis ya. Cerita tentang Mocil yang sedang menjaga kebersihan. Apa nih pujiannya nih? Rumahmu bersih sekali. Ya, rumahnya bersih dan sehat. Sehat lagi itu buat orang. Ya sama, lingkungan juga harus sehat. Gitu. Kalau rumahnya tidak sehat, nanti orangnya penghuninya jadi ikut sakit. Iya. Orangnya juga sakit. Rumah itu bisa sehat, tahu nggak kenapa? Rumah itu bisa berdebu, bisa berjamur. Bahkan kalau tidak sehat banyak binatang, kecoa, tikus. Nah, itu tidak sehat berarti rumahnya karena kotor. Ya, jadi rumah itu juga bisa sehat. Nah, apa yang diucapkan Mocil kepada Bimbing tentang rumahnya bersih? Nah, akan terhindar dari penyakit. Nah, itu dia. Yang tadi Mister bilang terhindar dari penyakit. Nah, kalau rumah kita bersih, kecoa juga malas mampir. Malas mampir ke rumah Aji, rumahnya bersih. Malas ke rumah Vence, rumahnya bersih. Tikus, kecoa itu kan demennya suka yang kotor, yang berdebu, yang lembab. Nah, binatang tuh sukanya tempat yang kotor. Mr. Cakra, Makanya kita harus suka bersih. didatengin tuh sama itu Apa? kecoa atau segala Ya. macam padahal rumahnya Nah, aku juga bersih sih udah kalau sekali doang. ya, kecoa itu emang salah satu penghuni teman kita di rumah pasti ada. Nah, tapi biasa kan. Kali kecoa itu kali ya. Apa kalau datang ke rumah? Nah, biasanya coba di kolong lemari, kolong bangku, kolong meja ada bekas sisa makanan enggak? Nah, biasanya kalian makan biskuit, makan wafer ada rempah-rempahnya, itu yang mengundang semut, mengundang kecoa. Itu dia. Jadi makanya mama papa atau mbak tuh suka bersih sampai dalam kolongnya tuh sampai dicari dibersihkan ya. Kalau ada yang tumpah langsung dibersihin. Iya, itu makanya walaupun dibersihkan seperti itu perlu dan tiap hari, makanya mama papa atau mbak tuh sering tiap hari tetap dibersihkan. Loh mah ini kan udah bersih kok disapu lagi, dipel lagi, nggak apa-apa, kan kita nggak tahu tadi ada bekas ade abis megang agar-agar kakinya lengket tapi jalan-jalan kemana-mana, nanti bisa disemutin, bisa didatengin kecoa, kan kita nggak tahu lengket-lengket seperti apa. Nah udah ya, kita lanjut. Kita ke halaman 11. Nah, belum. Nurah Hasna Devi C. Soalnya tadi lagi minum susu. Aku di sini kalau mau minum langsung ke kantin aja. Ya udah sana ke kantin. Ke kantin aja. Aku belum haus. Nah, nanti ada tentang itu demam berdarah. Nah, ini yang umum jika kita tidak rajin membersihkan rumah. Itu umum sekali kalau kita jarang membersihkan rumah, nanti ada penyakit namanya Mr. demam Wait ya, berdarah. Naura tinggal dikit lagi ini, nggak mau minum susu dulu. Ayo cepat, biar waktunya cukup. Kita sampai pembelajaran 3. Aduh. Mr. Bingbing artinya kambing. Bisa kan di situ kan ada tulisan Bingbing, berarti artinya kambing dong. Ada Bingbing. Nah, ya udah yuk Kak. Nah, Artana coba dibaca nih yang terakhir nih Artana. Ya, setelah Setelah Bingbing melihat rumah Mocil bersih, Bingbing juga ingin merapikan rumah. Sekarang Bingbing rajin membantu ayah dan ibu. Tiap pagi Bingbing
membersihkan halaman tidurnya. Demam berdarah. Wow, sakit. Sikapnya seperti bimbing. Oke, thank you Artana ya. Jadi setelah Bimbing ke rumah Moce bersih, ini si Bimbing ini terinspirasi. Rumah Moce bersih. Aku ingin rumah aku bersih juga. Nah, seperti itu. Jadi dia terinspirasi nih. Jadi ikut Demam berdarah. membersihkan. Nah, sikapnya, apakah sikapmu seperti Bimbing? Nah, tapi gini ya, walaupun kita baru terinspirasi, usahakan besok-besoknya tetap jangan cuma sekedar ngeliat teman kita bersih, jadinya baru ikut-ikutan. Nanti kalau ke rumah teman kita kotor, malah didiamkan ya. Nah, apakah sikapmu seperti Bimbing? Nah, iya, kita harus terinspirasi, terutama untuk hal yang positif. Nah, ini halaman selanjutnya, halaman 11 dan 12. Besok ya, besok masih ada baju olahraga nggak? Baju olahraga Surya Bangsa. Masih. Nah, yang ada boleh pakai baju olahraga Surya Bangsa. Besok Biser mau tes ini nih, tes keseimbangan kalian. Nah, pertama berdiri satu kaki. Nggak usah lama-lama, 8 detik aja. Nanti Mister yang hitung. Nah, jaga keseimbangan. Ya. Nah, lalu nanti ada angkat kaki sebelah nih. Nah, 8 detik aja hitung. 1, 2, 3, 4, sampai 8. Nah, lalu ada gerakan kapal terbang. Buat ambil nilai nih. Nah, besok ya Mister tes satu-satu. Usahakan nyari space-nya yang tepat. Nah, biasanya kan kirim video. Nah, kalian boleh latihan nih. Boleh latihan. Buat nanti selesai belajar, boleh latihan. Nah, tuh Kenaura udah mencontohkan. Nah, ini menjaga keseimbangan. Ya, buat besok. Besok pakai baju olahraga. Sekali-sekali kita olahraga. Nah, nanti kita lakukan yang ini. Nah, ini yang terakhir kita ke halaman 13. Halaman 13. Nah, ini cara mandi. Nah, cara mandinya si Ino. Mister kok nggak pakai baju? Ya masa mandi pakai baju sih? Kan kita kan cewek nggak boleh lihat. Ya ini kan cuma ilustrasi, tidak berbau seperti apa. Dan ini masih anak-anak kok. Makanya digambarkan ilustrasinya anak cowok, bukan anak cewek. Nah ya, nggak apa-apa, ini cuma gambar. Nah, kalimat pertama nih. Kira-kira mandi tahap pertama apa? Nih, Mister. Hello, good morning Adrian. Nah, Adrian sudah gabung. Guyuran. Yuk Adrian, dibuka halaman berapa tadi? 13 Adrian. Kita mandi dulu Adrian. Adrian udah mandi ya? Nah, kita mandi dulu nih. Caranya apa sih? Mister, caranya membasahkan dengan air. Nah, membasahkan air dengan apa? Menggunakan gayung. Ada yang menggunakan shower ya? Ada yang menggunakan shower. Ada yang langsung berendam di bathtub. Berenang di kolam renang langsung di samping rumahnya. Bisa. Aku pakai gayung. Membasuh. Nah, kita membasuh. Atau mengguyur bisa. Mengguyur itu biasa lebih bisa mengguyur ya sebenarnya. Membasuh badan, seluruh badan. Aku mau coba pakai itu, pakai gayung. Airnya dingin banget. Air. Nah, ini dia yang simple. Lalu membersihkan seluruh tubuh. Tunggu. Ya. Dengan sabun. Nah, sabunnya kan yang seperti kemarin tuh ada yang menggunakan sabun cair, sabun yang keras atau sabun batang ya. Sama saja. Yang penting kita membersihkan, kita gosok-gosok sampai sela-selanya. Sela-sela itu apa, Mister? Di leher, di sela-sela jari, di ketiak. Tahu nggak ketiak? Ketek. Bahasa halusnya ketiak. Nah, itu yang bersih semuanya. Di apa nih? Siku nih terkadang anak-anak nih di siku di sini nih suka apa? Suka ada kotoran di leher, apalagi anak cowok ya suka main bola, main di luar. Nah, itu ada seperti itu. Aku sering banget main bola, Mister.
Nah, jika perlu minta bantuan mama papa atau mbak di bagian punggung. Nah, Aku sering digosok-gosok. Mister, tapi aku nggak mau. Ya, digosok-gosok mah, tolong gosokin dong. Tadi kena debu nih. Itu pasti banyak kotoran. Gak Itu apa-apa. bisa begini. Terkadang kan tangan kita tidak sampai nih ke belakang. Kan Di kalau yang belakang pendek leher aku yang bisa. bersih. Menggunakan sabun lebih bagus. Menggunakan sabun yang Terus yang sebut itu sabun bisa kesehatan seperti Dettol. Nah, itu bagus tuh. Aku bisa Lalu coba ya, tangan aku. menggosok gigi dengan sabun cair. Pasta gigi. Kok dengan sabun cair? Tunggu, Mister. Iya, Dengan itu ya. takutnya kalian mengiyakan. Tunggu, Mister. Nah, siap. Nah, menggosok gigi penting. Ada yang tahu nggak caranya menggosok gigi? Arah putarannya seperti apa? Nah, atas bawah yang teratur. Nah, lalu yang kiri, yang kanan, yang dalam. Bagian dalamnya jangan lupa, terutama gigi geraham yang buat ngunyah daging, ngunyah biskuit, ngunyah roti. Itu suka ada sisa-sisa makanan. Nah, makanya kenapa gigi bolong itu selalu di gigi geraham. Gigi geraham tuh yang tebel, yang belakang. Kenapa? Karena itu buat mengunyah. Kita diciptakan oleh Tuhan ada giginya itu untuk mengunyah. Makanya hewan-hewan yang bergigi tajam, hewan-hewan buas itu buat mengunyah daging. Makanya karnivora salah satu ciri khasnya adalah dengan giginya yang tajam. Kita kan ada gigi caling, gigi taring di kiri kanan atas. Nah, itu ada bentuknya caling. Kita nyebutnya gigi taring. Yang itu yang Mister ya. Iya, ada yang tajam sekali. Iya, seperti vampir. Kita nyebutnya gigi lebih panjang, caling. lebih tajam. Ada yang gigi ginsul. Nah, tahu nggak gigi ginsul? Gigi kalian tuh mau copot, tapi nggak dicopotin, terus tumbuh gigi baru, jadinya giginya ke depan. Namanya jadinya gigi ginsul. Nah, itu harus dicabut. Ya, biar nanti bentuknya kalian bagus, tidak perlu pakai behel. Lalu yang terakhir ya, membilas badan dan mengeringkan Dia membilas saja seluruh tubuh dengan handuk. Tunggu, Mister. Yang itu yang bawahnya, yang sampingnya itu panjang banget, membilas badan aja. Ya. Dan mengeringkan. Ilustrasinya kan ini sedang mengeringkan. Nah, kita membersihkannya juga gitu. Terkadang anak-anak membersihkan dengan anduk apa? Badannya saja, rambutnya lupa. Padahal rambutnya masih ada airnya, masih ngumpul air. Nah, rambutnya harus dikucek-kucek. Nah, apalagi yang para anak perempuan nih, anak perempuan kan rambutnya panjang, dikeringkan biar nanti tidak lembab, tidak bau. Nah, nanti dikeringkan nggak apa-apa, acak-acakan, nanti kan bisa disisir. Ya, jadi rambut jangan sampai lembab. Kalau lembab nanti bau. Nah, jika kalian keramas, nanti kan ada keramas itu di apa namanya ya? Dikucek-kucek. Pokoknya pala kalian tuh dipijat-pijat. Nah, sampai ke kulit pala biar cairan samponya itu sampai ke kulit kepala. Ya, sinyal kenapa nih? Halo? Ya. Halo, tes. Halo. Kamu nge-freeze nggak ya? Ya, mati. Ya, internetnya mati.
cowok. Pada Amir biar gak sekolah. Ini Ya ampun. Kakra belum selesai Mister ya tadi. Aku udah. Maaf Pak, internetnya tadi mati, sempat mati tadi internetnya. Belum. Tadi siapa yang belum? Nomor berapa belum? Sudah Yang selesai. tadi aku yang terakhir. Nomor 4. 13. Membilas, Nomor 4 Mister. membilas dan mengeringkan dengan handuk. 19. Dan mengeringkan dengan handuk. Itu aja. Dan Mengeringkan dengan handuk. Nah, yang sudah boleh coba buka ke halaman 14. sana gimana Mami? Dan apa Mister? Mengeringkan. Mengeringkan dengan handuk. Siapa yang pilek tuh? Aku. Oh, kamu. Jangan minum RS ya. Nah, Handuk. Hai Willem. Mister, aku Pileknya lagi itu. makan vitamin tahu. Aku juga alergi kok Mister. Fevil belum ada ya? Fevil Belum. sama Kakra aku alergi. Lagi sakit. iya. Dian ya? Patricia. Oh iya, Patricia. Mister Kakra. Iya. Tahu nggak kenapa aku bisa flu? Makan es. Bukan. Tahu nggak gara-gara apa? Bukan minum es, bukan. Berisik. Apa coba? Minum sirup. Sudah ya. Yuk kita ke pembelajaran 3. Karena aku alergi. Coba Denis baca Denis yang pertama nih. Pembelajaran 3 Denis. Pembelajaran 3. Nah, Halaman 14. kita harus menjaga kebersihan lingkungan di dalam rumah dan di luar rumah. Usahakan lingkungan rumah bebas dari genangan air, demam berdarah, senang bertelur,
pada genangan air seperti genangan air di bak mandi atau genangan pada kaleng bekas. Nah, thank you Denis. Nah, ini seperti ini ya. Nah, makanya dulu tuh sempat booming, sempat rame tentang demam berdarah. Gara-garanya kenapa? Kita ini kan di negara tropis yang suka hujan, hujan terus kan. Apalagi bulan-bulan kayak seperti September, Oktober sampai Desember itu musim hujan. Nah, setelah musim hujan ini kita hujan terus. Nah, saluran air kotor kita itu suka tidak bersih. Nah, seperti ini nyamuk demam berdarah senang bertelur. Apa sih? Dia nyamuk, tapi dia bisa menimbulkan penyakit. Salah satunya namanya itu demam berdarah. Nah, dia itu bertelur. Jadi ada genangan air nih Mr. di bak Cakra, mandi. demam berdarah itu apa? Nah, ini nyamuk yang bisa menimbulkan penyakit. Beda sama nyamuk yang kalian tiap malam digigitin. Ya, itu beda. Nah, ini seperti ini gambarnya nih. Ada gambar yang bersih, ada yang kotor. Makanya nanti coba cek nih. Nah, apalagi kita kan orang Indonesia, suhunya ini apalagi kita lagi masuk nih musim hujan. Nah, berarti harus dibersihkan, harus kering. Terutama yang punya barang-barang bekas di luar, di gudang, di taman. Coba cek jika hujan, cek ada genangan air enggak. Nah, seperti itu. Nah, yuk kita jawab dulu. Setelah kita jawab, Mister ada animasi tentang demam berdarah. Ya. Nah, pada gambar mandi. Mr. Cakra nanti cari di Google ya, kasih tahu kita demam berdarah Iya, itu nanti apa. ada animasinya, Belum tahu, soalnya benar-benar belum tahu, Mr. Nah, benar. Nomor 1, gambar manakah yang dijaga di kebersihan? Gambar B. Nah, apakah kamar mandi di rumahmu selalu dibersihkan? Harus ya. Iya, selalu dibersihkan. Nah, terutama kamar mandi kan selalu digunakan. Sehari satu orang itu menggunakan 2 kali, mandi pagi dan mandi siang. Mandi sore. Belum jika kalian buang air kecil, buang air besar, ingin cuci tangan, habis main kalian kotor, bersihkan lagi, itu sering dipakai. Nah, makanya kamar mandi perlu dibersihkan setiap hari, setiap waktu. Nah, kapan nih kamar mandi tersebut dibersihkan? Setiap hari atau setiap habis digunakan. Setiap habis digunakan apa? Nah, kita kan lagi musim hujan, ada jalanannya becek nih. Misalnya Zoe habis jalan-jalan main, tamannya kena tanah. Nah, setelah itu Zoe membersihkan di kamar mandi. Nah, kamar mandinya kan ada bekas tanah. Nah, itu dibersihkan. Nah, setiap habis digunakan. Atau papa lagi membersihkan mobil atau motor, kena olinya. Nah, mungkin ingin membersihkan di kamar mandi, ada bekas olinya. Nah, itu harus dibersihkan juga. Nah, terus mama bekas minyak, ada minyak penggorengan. Mungkin wastafelnya, cuci piringnya lagi penuh, dibersihkan di kamar mandi, ada bekas minyak, dibersihkan. Belum adenya yang ada bekas pempesnya, yang ada kotorannya, itu perlu dibersihkan. Ya, jadi setiap habis digunakan, dibersihkan. Itu selalu kamar mandi ya. Adek Naura kalau udah pegang HP aja lupa pipis, harus di kamar mandi. Iya, harus seperti sama itu. di celana. Nah, terus ada tuh satu lagi, salah satu ini ada namanya pengharum toilet atau pengharum ruangan. Nah, yang toilet juga ada biar nanti bau-bau kotoran masuk ke situ jadi tidak terlalu bau. Ada namanya kamper. Nah, ada namanya ya kamper supaya nanti kecoa apalagi kebiasaan sih kalau kamar mandi suka ada kecoa ya. Kalau di kamar mandi kampung tuh ada ini ulet kaki 1000 tuh suka muncul dari lubang pembuangan. Tuh ada. Iya, Mister, di kamar mandi Naura kan kalau di kampung tuh ada lubang-lubang, makanya suka banget ada. Nah, nih Mister Sel sudah ya. Kita nih ada video tentang
demam berdarah nih. Yeay, video. Gua Nih, Vita. sudah kelihatan? Ntar Mister Sudah. sebentar. Saya sudah Demam berdarah. Banyak banget mitos di masyarakat tentang demam berdarah. Dari wajib minum jus jambu biar cepat sembuh, sampai menganggap semua jenis nyamuk itu penyebab demam berdarah. Tapi, seperti apa sebenarnya demam berdarah itu? Ini kata dokter. Sebenarnya di dunia kedokteran gak ada istilah demam berdarah aja. Yang ada adalah demam denggi dan demam berdarah denggi yang merupakan infeksi akut yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes betina. Ciri-ciri nyamuk Aedes ini mempunyai warna dasar hitam dengan garis-garis putih dan bisa terbang hingga 200 meter, sehingga daya jangkau penularannya cukup jauh. Nyamuk Aedes ini paling senang menghisap darah manusia jam 9 sampai jam 10 pagi dan jam 4 sampai 5 sore. Setelah digigit nyamuk Aedes, virus denggi masuk ke darah dan menjalani masa inkubasi 4 sampai 6 hari sebelum akhirnya mengalami replikasi atau memperbanyak diri dan memicu respon antibodi dalam tubuh yang mengakibatkan timbulnya gejala seperti demam tinggi yang muncul mendadak 2 sampai 7 hari, badan pegel-pegel, nyeri di belakang mata, mual muntah, dan muncul bintik kemerahan di kulit. Pada hari ke-3-7, tiba-tiba demam juga bisa turun sendiri seolah udah sembuh. Tapi ternyata ini dia fase kritisnya. Pada fase ini, trombosit bisa turun drastis sampai di bawah 100.000. Dan waspadalah kalau ada gejala, perburukan kondisi saat demam udah reda, muntah terus-menerus, nyeri perut terutama di ulu hati, gak kencing selama 4-6 jam, ada perdarahan seperti mimisan, BAB berdarah, gusi berdarah, atau menstruasi berlebih, segeralah datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau tubuh berhasil melawan virus pada fase kritis ini, kita akan memasuki masa penyembuhan 2-3 hari setelah fase kritis, di mana kondisi membaik dan trombosit naik dengan sendirinya walaupun gak minum jus jambu. Kalau tubuh hanya mengalami gejala demam mendadak, badan pegel, trombosit turun kurang dari 100.000 dengan gejala perdarahan seperti bintik-bintik merah di kulit, disebut demam denggi. Kalau sampai gejala demam denggi tadi, disertai kebocoran plasma darah yang ditandai peningkatan kekentalan darah lebih dari 20%, disebut dengan demam berdarah denggi. Prinsipnya, penyakit ini disebabkan oleh virus, jadi bersifat self-limiting atau bisa sembuh sendiri. Prinsip pengobatan secara umum hanya menjaga keseimbangan cairan, mencegah dehidrasi dengan pemberian cairan yang cukup, bisa dengan minum air putih, tapi nggak harus minum jus jambu. Untuk menurunkan demam, bisa kompres dengan air hangat atau minum obat penurun panas seperti paracetamol sesuai petunjuk dokter. Sejak tahun 2016 sudah beredar vaksin denggi di Indonesia untuk usia 9-45 tahun yang sebelumnya sudah pernah terinfeksi virus denggi. Jadi, vaksin ini nggak boleh digunakan pada orang yang belum pernah terinfeksi virus denggi dan tujuannya hanya untuk mengurangi risiko kejadian dan keparahan penyakit akibat virus denggi. Nah, seperti itu ya. Tuh, demam berdarah dari nyamuk. Nah, itu dia timbul lagi tuh dari genangan air yang ada misalnya barang-barang bekas, terus ada genangannya, dia bertelur di situ. Ciri-cirinya gitu ya, ada hitam, terus ada putih-putihnya, ada belang-belangnya. Nah, itu nanti hati-hati. Nah, salah satu pengobatannya tadi bisa sembuh sendiri ataupun minum jambu, kayak jus jambu ya. Nah, minum jus jambu itu efek banget. Tidak harus buah vita, yang lain juga bisa. Nah, nih penyakit demam berdarah. Ya kurang lebih sama tuh. Tubuhnya bilang, pokoknya sampai nanti. Ya, gigitan nyamuknya Aedes aegypti namanya. Ciri-cirinya tubuhnya belang putih hitam. Nah, putih hitam nih sama nih kurang lebih. Terus nanti ada ruam. Ruam itu kayak bintik-bintik.
ada bintik-bintiknya nanti. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti hati-hati ya, terutama lagi musim hujan seperti ini. Nah, jika nanti ada gejala demam, nggak apa-apa. Bilang mama aku demam. Mudah-mudahan sih demam biasa, bukan demam dari demam berdarah. Nah, kita ke sini nih. Nah, sudah seminggu nih Dodo tidak sekolah. Ke halaman 16. Dodo tidak sekolah, Dodo dirawat di rumah sakit. Nah, ternyata setelah dicek oleh dokter, ternyata demam berdarah. Jadi terkadang demam kita tuh sama, mirip seperti demam-demam yang lain, ya. Begitu dicek ke dokter baru ketahuan, oh ini demam biasa, ini demam berdarah atau demam yang lain. Nah, kita menemukan yuk, kita cari 6 kata tentang demam berdarah. Nanti kalian bisa melingkari. Pertama ada Aedes. Nih Aedes. Dan virus. Mana virus? Virus. Oh ya, nih virus ke bawah. Good. Ya ada Aegypti. Tadi Aedes, Aegypti. Ayo apalagi? Ruam. Ya ada ruam. Ada kukutio. Nyamuk kita ada kita. Ayo, ada ketemu kata lain? Oh, ada nih menggigil. Panjang juga nih. Menggigil. Oh, panjang tuh. Ada menggigil. Ada nyamuk. Ini udah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Udah 6. Aedes aegypti, ruam, virus, nyamuk, dan menggigil. Badan dia menggigil, demam. Nah, kemarin yang misal gejala tipes juga sama tuh. Demam juga. Misal nggak kepikiran demam berdarah malahan. Untungnya cuma gejala tipes. Belum tipes ya, beda. Gejala tipes sama tipesnya. Tipesnya bisa lebih lama lagi nanti. Kemarin Mister cuma istirahat seminggu kurang lebih. 2 minggu sih. Nah. Mister Cakra kayaknya si Dodo suka deh sama Windy. Suka sama apa? Kayaknya Dodo suka deh sama Windy. Soalnya tatapannya itu ke Windy kelihatannya. Itu gak ngaruh. Ini kan cuma gambar. Gak seperti itu. Tapi kan sama aja. Enggak lah. Ini kan masalah persahabatan. Teman sakit kita jenguk. Oke, yang lain gimana? Sudah? Kita lanjut nih. Ya sama aja tapi Mister. Enggak beda. Masih kecil nggak usah mikirin seperti itu. Oke. Apa nih? Nah, pasangkan. Kita memasangkan. Kok tiba-tiba punya Naura, penghapus Naura kok hilang? Nah, Dodo tidak sekolah karena apa? Dodo tidak ke sekolah karena mereka peduli pada Dodo. Nah, karena Dodo sakit demam berdarah. Teman-teman Dodo datang menjenguk karena mereka peduli pada Dodo. Iya, good. Dodo harus minum obat. Ya, Dodo harus minum obat agar Dodo cepat sembuh. Dodo cepat sembuh. Pada masa penyembuhan, Dodo juga harus
Nah, cukup beristirahat. Nah, Iya. jadi walaupun sudah sembuh, masih perlu waktu ya untuk masa pemulihan sampai benar-benar bisa beraktivitas kembali. Itu masih perlu waktu. Jadi bukan berarti sembuh langsung bisa lari-lari, tidak. Masih ada waktu untuk proses pemulihan. So, tinggal ini. Ini tentang gambar bangun datar ya. Nah, Dodo mengamati kartu ucapan dari teman-temannya. Kartu Cakra ucapan. belum. Oh, belum. Cakra belum. Sebentar. Sarah tadi belum. Yang di atas belum. Nara tadi di atas belum. Ayo cepat. Kita ini bangun ruang. Bangun data. Oke, Udah, Naura, Ustaz. udah ya. Ya, ya. Nah, ini tentang bangun datar nih. Nah, kartu ucapannya ternyata berbentuk layang-layang, ya. Bentuknya ini layang-layang. Nah, apakah layang-layang termasuk bangun datar? Kita perhatikan nih nanti bentuknya ya. Kita ke halaman 18 yuk. Ayah berangkat dulu ya. Jangan lupa kerjain tugasnya ya, Nak. Nah, ini 18. Bangun ruas garis. Nah, ini kan tadi yang kemarin kita pelajari kan ruas garis itu kan kemarin sudah tahu ya. Kita bisa hitung ruas garisnya. Ini 1. Nah, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, jadi benar ada 4. Yang di sampingnya ada berapa? Ini ada 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3. Kalau yang masih bentuknya masih dalam keluarga segitiga semuanya 3 ya. Nanti tinggal beda sama sisi sama sikunya. Itu yang membedakan nanti. Nah, ini segitiganya juga 3. Sama sisi sama siku. Nah, terus ada bentuk yang ini nih. Ini tetap ada 4. Dia sama seperti persegi. Nah, ini ada 4. Lalu ada bentuk seperti kotak nih. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good, 6. Yang persegi panjang miring 4. Lalu yang bentuk apa nih? Trapesium. Trapesiumnya miring lagi 4. Yang bentuk diamond 4. Nah, bukan demon. good. Kalau anak cowok tahunya diamond. Diamond. Mana juga tahu kali Mister, masa cuma anak cowok doang. Ibu kalian juga tahu diamond, ayah ibu kalian. Tapi diamond berlian beneran. Berlian beneran ya. Kan nomornya doang kan yang ditulis. Iya, nomornya saja. Tapi yang penting kalian sudah tahu ya cara menghitung ruas garis. Nah, nanti ini akan keluar di soal semesteran. Aku sudah tahu, Mister. Untuk di tematik ya. Kalau di matematika kayaknya belum deh kalau di tema. Nah, matematika. Aku sudah tahu, Mister. Aku sudah tahu, Mister. Iya. Nih coba setelah Ino dan Windy pulang, Dodo memakan pisang yang dibawa Ino dan Windy. Windy tuh nama kakak Mister. Coba Zoe dibaca, Zoe yang bawah nih. Yang Mister Oh iya, Mister. Windy itu kan nama saudara mama aku, tapi saudara adik mama aku. Tapi kalau ditambah A itu Winda. Soalnya namanya tuh Winda, bukan Windy. Yuk Zoe Itu dibaca adiknya mama yang terakhir. yang setelah habis dimakan. Dodo, nama saudara Mister juga Dodo. Di unmute dulu. Nama suaminya itunya mama. Bentar Naura. Yuk Zoe dibaca Zoe. Zoe.
Dan Dodo akan membuang Kulit. kulit pisang di lantai tempat tidur. Kalau melihat Dodo yang akan membuang kulit pisang di lantai. Berhalut Dodo dengan menyanyikan lagu keranjang sampah. Nah, ini dia ya. Membuang sampahnya jangan sembarangan. Thank you, Zoe. Ah, nih mumpung di sini kayaknya bisa nih nyetel lagu mana yang keranjang sampah. Jadi membuang sampahnya juga tidak boleh sembarangan karena mengundang itu akan mengundang. Nah, ini ya keranjang sampah ciptaan Pak Kasur, bukannya Pak Bantal, tapi ciptaan Pak Kasur. Nah, di sini ada salah satu lambang-lambangnya. Nah, jika lambangnya itu garis lurus itu dinyanyikan keras, suaranya lebih ke lantang ya. Nah, lalu ada garis bergelombang dinyanyikan dengan lembut. Jika aku makan pisang. Tapi yang garis seperti ini beda ya, garis yang seperti ini. Sebentar videonya. Jika ku makan pisang, tidak. Mister, kok nggak ada suaranya? Ntar belum. Oh. Aduh. Mana video? Oh, sudah. Jika ku makan pisang, tidak dengan kulitnya. Kulitku lempar keranjang. Keranjang apa namanya? Keranjang sampah namanya. Jika makan rambutan, tidak dengan kulitnya. Kulitku lempar keranjang. Keranjang apa namanya? Keranjang sampah namanya. Jika ku makan pisang, tidak dengan kulitnya. Kulitku lempar keranjang. Keranjang apa namanya? Keranjang sampah namanya. Jika makan rambutan, tidak dengan kulitnya. Kulitku lempar keranjang. Keranjang apa namanya? Keranjang sampah namanya. Tadi suara musiknya kedengeran nggak? Kedengaran banget, Mister. Musiknya atau vokalnya? Singa. Soalnya Mister, oh Semuanya vokal. di Mister vokalnya doang. Hah? Iya. Iya, kedengeran. Jelas banget ya kan, Pi? Kelihatan banget, jadi aku begini-gini. Aku sayang pada Oh, udah. Di sini yang punya pianika berapa orang? Kemarin misalnya Zoe punya pianika. Banyak nggak yang punya pianika? Zoe, Veron, Pascal punya dari Kak Robin. Denis ada dari kakaknya. Kiel ada nggak Kiel? Punya. Boleh. Terus maksudnya nanti Mister
sekali-sekali Kalau tematik kita belajar musik. Nah, musiknya kan ada walaupun tidak sedalam nanti pelajaran musik kita ya. Nah, kita nanti sekali-sekali kita main biar nggak lupa. Musik tahun ini kita nggak ada. Nanti kita belajar musik ya. Nanti siapkan saja jika kalian punya. Nanti Boleh dibeli nggak Mister yang nggak punya? ya boleh. Yang nggak boleh minta dibeliin Mr. Cakra. Itu nggak boleh. Ya boleh beli. Yang murah ada kok. Di ini depan Borobudur tuh toko sport AA atau toko sport Edi. Itu ada yang 100 ribuan. Beli aja buat belajar 100 pengenalan not. ribuan, Oga. Itu Mama termasuk gua punya murah. Yang Yamaha bisa 300-500 ribu. Gak apa-apa. Buat belajar nanti kelas 3, kelas 4 bisa belajar itu ya. Ya udah deh, aku minta dulu ke Mama. Nanti kita jangan sekarang nanti. Ntar kita pengenalan nanti di bulan minggu ini boleh deh, minggu depan atau November nanti kita intensifnya di semester 2 ya. Semester 2. Kita ke Kita mulai. sekolahan apa di Enggak, online aja? di sini. Di sini nanti Mister kasih tahu untuk bermain pianika, pengenalan not-not angka. Nah, sesuai lagu-lagu yang ada di tematik. Nah, nanti Mister dengerin satu-satu cara niupnya, cara mencetnya, itu nanti ada tekniknya. Gitu. Harus teratur, apalagi yang punya kakak di Surya Bangsa itu udah pasti pernah belajar dari Mister Cakra. Kayak Kak Robin, Kak siapa lagi? Kak Michelle, Kak Haidar, Kak Arati. Ada yang Emily. beberapa. Kak Eli udah Kak lama Emily. lulus. Nah, Kak Emily. Kak Eli kan dulunya kan sekolah di sini. Nah, itu bisa ya. Nanti kita belajar ya. Nah, boleh. Nanti pokoknya aktifnya kita di semester 2. nanti Mister coba bikin notif deh buat nanti dipersiapkan semester 2 untuk punya pianika. Nanti kita belajar musik nih. Udah mulai. Seminggu sekali, 2 minggu Mister sekali Cakra. sesuai materi di tematik nanti ya. Kenapa? Tadi si Haji itu tahu pas pagi itu tuh agak berisik gitu soalnya Haji nggak ditutup itu suaranya. Yes. Sama tadi Naura kan WKWK. Oh, turun suaranya di mute ya. Oke. Udah mute sih. Hari ini seperti itu aja ya. Tematik hari ini tidak ada tugas. Nanti tugasnya ada di English. Nah, di English nanti bisa dibaca-baca worksheetnya ya. Jangan ngasih tugas mulu, Mister. Besok nggak ada tugas. Besok kita langsung ambil nilai PJOK. Nah, tapi besok ada agama ya. Besok ada pelajaran agama. Nah, Mister nggak tahu kalau agama ada tugas atau enggak. Ya, itu. Kalau hari Jumat kayaknya Mister nggak kasih tugas deh. Soalnya sekarang, oh ya, mulai besok agama itu setiap minggu ya. Setiap hari Jumat sekarang. Seminggu sekali ada. Nah, tapi untuk komputer sama Mandarin masih 2 minggu sekali. Nah, jadi kayaknya hari Jumat kalau ada tugas dari agama, tematik tidak ada. Mr. John. Ya, nanti ada. Minggu depan ada, Mr. John. Kangen sama Sudah sehat. Roblox, tapi aku udah punya Roblox di handphone. Oke, sampai sini saja. Nanti kita ketemu.